setiap jelang pilpres isu PKI itu diangkat. Selama 15 tahun sampean nggak pernah bisa nangkap PKI. Iya kan? Siapa PKI-nya mana? Yang pemilik bendera atribut PKI, FPI. Sekarang diangkat lagi setiap jelang pemilu, bro. Yang mengangkat isu PKI itu. Cukup sudahlah Lanyala Mataliti jadi korbannya Prabowo untuk mengangkat isu PKI, Rhoma Irama. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian tentang PKI lagi. Ademnya orang tidak sweeping mengenai PKI. Sejak kapan? Sejak Rizik itu di penjara kan? Ya kan? Ada nggak selama Rizik di penjara dari 2019 kemarin teriak PKI? Ada nggak? Ada nggak yang sweeping di lapangan? Nggak ada kan? Nggak ketemu kan? Lagi pula, yang kalian hakimi cuma Rieke Diah Pitaloka, Ibu Ripka Ciptaning. Ibu Ripka Ciptaning juga anggota DPR kemarin. Karena dia mau mengangkat isu yang namanya vaksin COVID-19 kemarin, diisukan itu vaksin itu bisa membunuh rakyat secara paksa. Akhirnya itu Ibu Ripka Ciptaning itu anak PKI itu jadi milik kadrun sekarang. Ya kan? Ya enggak? Mau pengen jadi menteri kesehatan kan, itu Ibu Ripka Ciptaning itu kemarin kan, gantinya Siti Fadila Supari dulu ya, nggak bisa korupsi, ya kan? Nah, saya nggak tahu sih kabar-kabar Ibu Ripka Ciptaning anak PKI itu sekarang itu dia ikut partai yang mana, ya kan? Ikut partai mana dia? Nah, sekarang itu Ibu Ripka Ciptaning itu udah milik kadrun karena dia pro kadrun. Bu Susi juga udah milik kadrun kan, ngadrun juga Bu Susi. Ya dah? Ayo ngaku nggak? Ya, Susi Pujiati juga milik kadrun sekarang. Dulu mah benci sama yang namanya Ibu Susi karena dia menjadi Menteri Kelautan. Lah sekarang kalau dia ngangkat-ngangkat isu jadi pro kadrun. Ya kan? Ikut propaganda juga, bro. Orang-orang yang propaganda itu kesayangan kadrun. Pokoknya Ibu Ripka Ciptaning mengangkat isu vaksin, yang namanya Bu Susi Pujiati mantan Menkel ya, jadi milik kadrun juga. Karena apa? Dialah yang membayar orang-orang demo dari Pangandaran, ya nggak? Salam waras, bro. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Widya, bahwa pada saat Rizik Syihab di penjara, maka isu-isu soal PKI itu meredam. Begitu Rizik Syihab keluar, isu PKI ini lagi mencuat di permukaan. Dan saya ingat betul pada saat gerombolan keparat ini membakar bendera PKI pada waktu itu, yang membuat resah para masyarakat. Dengan membakarnya bendera PKI yang membuat kita bertanya-tanya bahwa kok cuma bendera saja yang dia dapatkan, orangnya di mana? Setiap benda pasti ada pemiliknya. Terkadang skenario yang diterapkan oleh para kadrun-kadrun biadab ini itu mudah terbaca, sehingga apa yang mereka rencanakan itu selalu gagal di tengah jalan. Nah, yang menjadi permasalahan buat kita semua sebagai umat muslim, mereka menggunakan pakaian yang agamis, namun naasnya perilaku mereka yang selalu membuat keonaran dan menebar hoax itu seolah-olah memunculkan nilai-nilai buruk terhadap agama Islam. Sehingga saya sebagai orang yang beragama Islam sangat malu dengan hal-hal yang dilakukan para kadrun-kadrun biadab ini. Dan maka dari itu saya berharap kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa mereka ini tidak layak lagi untuk diberi ruang untuk
menyuarakan hal-hal yang bisa memicu kegaduhan. Saya kira sebagian masyarakat Indonesia sudah cerdas. Saya tidak bisa mengatakan bahwa semua masyarakat Indonesia cerdas, karena pada kenyataannya masih ada beberapa orang yang terjangkit virus Omicron yang mengagumkan para imigran Yaman tersebut. Dan itu yang harus berusaha kita sadarkan, bagaimana agar mereka bisa kembali lagi menjadi pribumi utuh yang tidak mudah untuk diperbudak oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi dan lebih mulia dari kita sebagai pribumi. Dan juga kita tetap support Mbak Widya yang selalu menyuarakan kebenaran dan bagaimana agar NKRI tetap jauh dari kelompok-kelompok yang suka membuat onar. Dan saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.